Dalam bab ini kita akan membahas mengapa masyarakat dan negara lebih memilih untuk saling bergantung secara ekonomi dan bagaimana suatu perdagangan bisa membuat semua orang menjadi lebih baik. Nah, dalam bab ini juga kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan keunggulan absolut dan keunggulan komparatif serta perbedaan dan persamaan di antara kedua konsep tersebut. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu saling ketergantungan. Salah satu dari 10 prinsip ekonomi yang telah kita bahas di bab 1 yaitu perdagangan dapat membuat semua orang menjadi lebih baik. Jadi kita mengetahui mengapa masyarakat dan negara memilih untuk saling bergantung dan bagaimana mereka memperoleh manfaat dari perdagangan. Karena dengan perdagangan, suatu negara yang membutuhkan barang tertentu namun tidak dapat memproduksi barang tersebut dapat membeli dari negara yang lain yang memang produksi barang tersebut, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Yang selanjutnya langsung akan kita terapkan dalam proses produksi di suatu negara dan bagaimana jika negara tersebut melakukan perdagangan dan bagaimana jika negara tersebut tidak melakukan perdagangan dengan negara lain. Sebagai contoh, ada dua negara, yaitu Amerika Serikat dan juga Jepang. Mereka sama-sama memproduksi komputer dan juga gandum. Lalu kita akan melihat berapa banyak barang yang diproduksi dan dikonsumsi oleh masing-masing negara. Bagaimana jika negara tersebut melakukan perdagangan dan bagaimana jika negara tersebut tidak melakukan perdagangan. Dan untuk sumber daya produksi, kita akan menggunakan tenaga kerja yang diukur dalam jam. Secara lebih rinci, di sini akan dijabarkan kemungkinan produksi oleh Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat sendiri memiliki 50.000 jam tenaga kerja yang tersedia untuk produksi di setiap bulannya. Untuk produksi satu buah komputer, Amerika Serikat memerlukan 100 jam kerja. Untuk produksi 1 ton gandum sendiri, Amerika Serikat memerlukan 10 jam tenaga kerja. Seperti pada grafik di samping dapat diketahui bahwa Amerika Serikat mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk memproduksi 500 komputer atau memproduksi 5.000 ton gandum atau memproduksi dua kombinasi apapun dari barang tersebut sepanjang PPF. Yang pertama, bagaimana jika Amerika Serikat tidak menggunakan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan akan komputer dan juga gandum? Di sini dimisalkan Amerika Serikat menggunakan separuh dari tenaga kerjanya untuk memproduksi masing-masing dua barang tersebut dengan jumlah produksi dan juga konsumsi sebanyak 250 komputer dan juga 2.500 ton gandum. Untuk mengetahui bagaimana jika Amerika Serikat menggunakan perdagangan, kita harus menemukan terlebih dahulu PPF dari Jepang. Jepang sendiri memiliki 30.000 jam tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi dalam setiap bulannya. Nah, untuk memproduksi sebuah komputer, Jepang memerlukan 125 jam tenaga kerja, dan untuk memproduksi 1 ton gandum, Jepang memerlukan 25 jam tenaga kerja. Dari data yang sudah disebutkan, dapat dilihat di grafik bahwa Jepang memiliki tenaga kerja yang cukup untuk memproduksi 240 komputer atau 1.200 ton gandum atau kombinasi apapun dari keduanya sepanjang PPF. Misalkan kembali jika Jepang tidak melakukan perdagangan dan Jepang menggunakan separuh tenaga kerjanya untuk memproduksi setiap barang, maka Jepang dapat memproduksi dan juga mengkonsumsi 120 komputer dan 600 ton gandum. Berikut informasi yang didapatkan. Yang pertama, apabila Jepang dan Amerika Serikat tidak melakukan perdagangan untuk menyukupi kebutuhannya. Yang pertama, tanpa perdagangan, yaitu konsumen Amerika Serikat mendapatkan 250 komputer dan juga 2.500 gandum. Untuk Jepang sendiri akan mendapatkan 120 komputer dan juga 600 ton gandum. Selanjutnya, kita akan membandingkan konsumsi tanpa perdagangan dan konsumsi dengan perdagangan. Pertama, kita perlu melihat berapa banyak setiap barang yang diproduksi dan diperdagangkan oleh kedua negara. Untuk mengetahui bagaimana jika Amerika Serikat dan juga Jepang melakukan perdagangan untuk memenuhi kebutuhannya, di sini kita akan melakukan permisalan. Misalkan Amerika Serikat memproduksi 3.400 ton gandum, nah berapa banyak komputer yang mampu diproduksi oleh Amerika Serikat dengan sisa tenaga kerjanya? Selanjutnya, misalkan Jepang produksi 240 komputer, berapa ton gandum yang dapat diproduksi Jepang dengan sisa tenaga kerjanya? Selanjutnya ada pembahasan dari Active Learning 2 yaitu US Production with Trade atau produksi AS dengan perdagangan. Jadi
Ini adalah merupakan grafik dari soal yang tadi ada di Active Learning 2, yang bisa kita tahu AS memproduksi 3.400 ton gandum yang membutuhkan 34.000 jam kerja. Nah, di sini adalah titiknya nih. Oke, selanjutnya sisanya berarti kan 16.000 jam kerja. Nah, itu digunakan untuk memproduksi komputer sebanyak 160. Nah, ini. Nah, kemudian ada Japan's production with trade, atau produksi Jepang dengan perdagangan. Nah, dari grafik Jepang memproduksi 240 komputer yang membutuhkan 30.000 jam kerja. Jadi Jepang akan memproduksi 0 ton gandum karena di sini sudah habis dan sudah maksimal untuk memproduksi komputer dari Jepangnya. Selanjutnya ada ketentuan dasar perdagangan internasional. Yang pertama itu ada ekspor. Jadi di ekspor ini barang yang diproduksi di dalam negeri dan dijual ke luar negeri. Nah, kegiatan mengekspor ini berarti menjual barang produksi dalam negeri ke luar negeri. Kemudian ada impor. Impor ini adalah barang yang diproduksi di luar negeri dan dijual di dalam negeri. Kegiatan mengimpor berarti membeli barang yang diproduksi di negara lain. Selanjutnya ada Active Learning 3. Di sini adalah konsumsi dalam perdagangan. Jadi misalkan Amerika mengekspor 700 ton gandum ke Jepang dan mengimpor 110 komputer dari Jepang. Nah, jadi di Jepangnya, Jepang mengimpor 700 ton gandum dan mengekspor 110 komputer. Dari pernyataan itu, kemudian kita bisa mendapatkan berapa banyak sih setiap barang yang dikonsumsi di Amerika dan berikan ininya kombinasi pada PPF Amerika. Kemudian berapa banyak juga setiap barang yang dikonsumsi di Jepang dan berikan kombinasi PPF pada Jepang juga. Nah, kemudian di sini ada penjelasannya dari grafiknya dari US dulu, Amerika. Di sini komputer diproduksi 160 dan gandum 3.400. Jadi Amerika mengimpor 110 komputer agar jumlahnya bisa mencapai 270 sesuai yang ditargetkan oleh Amerika. Nah, karena mereka kelebihan gandum, mereka akhirnya mengekspor 700 dan tetap bisa memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan konsumsi mereka menjadi 2.700 gandum. Kemudian ada konsumsinya Jepang. Konsumsi Jepang dengan perdagangan, mereka tadi sudah memproduksi komputer sebanyak 240 dan mengekspor 110 untuk Amerika. Dan mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan mereka sebanyak 130 komputer. Kemudian karena Jepang sudah kehabisan jam kerja, jadi mereka tadi sudah maksimalkan di pembuatan komputer sehingga tidak memproduksi sama sekali gandum dan akhirnya mengimpor gandum dari Amerika sebanyak 700 ton dan akhirnya tetap bisa memenuhi kebutuhan konsumsi mereka. Nah, perdagangan membuat kedua negara menjadi lebih baik. US konsumsi tanpa perdagangannya sebanyak 250 di komputer dan 2.500 ton di gandum. Tetapi dengan perdagangan mereka menjadi 270 di komputer dan 2.700 di gandum. Keuntungan dari perdagangan mereka untuk Amerika sendiri 20 komputer dan 200 ton gandum. Sementara untuk Jepang sendiri dari konsumsi tanpa perdagangan ya, komputer ada 120 dan gandum sebanyak 600 ton.
Kemudian dari konsumsi dengan perdagangannya, Jepang ada 130 komputer dan 700 ton gandum. Keuntungan Jepang dalam komputer ada 10 dan keuntungan dari gandum sebanyak 100 ton. Nah, dari mana keuntungan ini berasal? Keunggulan absolut. Jadi kemampuan memproduksi suatu barang dengan menggunakan input yang lebih sedikit dibandingkan produsen lain. Nah, AS mempunyai keuntungan absolut di gandum. Mereka memproduksi 1 ton gandum hanya menggunakan 10 jam kerja. Sedangkan di Jepang mereka membutuhkan 25. Nah, jika setiap negara mempunyai keunggulan absolut pada suatu barang dan spesialisasinya, maka kedua negara akan dapat mencapai keuntungan dari sebuah perdagangan. Oke, selanjutnya, dari mana keuntungan ini berasal? Absolute advantage atau keunggulan absolut adalah kemampuan suatu produsen untuk memproduksi barang dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya dibandingkan produsen yang lain. Sumber daya ini bisa berupa jam kerja, mesin, atau bahan baku. Sebagai contohnya di sini, untuk menghasilkan 1 ton gandum dibutuhkan waktu 10 jam kerja di Amerika Serikat. Sementara di Jepang dibutuhkan 25 jam kerja. Dalam situasi ini, Amerika Serikat memiliki keunggulan absolut dalam produksi gandum karena mereka menggunakan jauh lebih sedikit tenaga kerja untuk mencapai hasil yang sama. Jadi, jika setiap negara mempunyai keunggulan absolut dalam satu barang dan berspesialisasi dalam barang itu, maka kedua negara dapat memperoleh keuntungan dalam perdagangan. Mengapa demikian? Karena dengan berdagang, suatu negara bisa mendapatkan barang yang tidak dapat mereka produksi secara efisien. Ini akan meningkatkan total produksi secara keseluruhan dan menciptakan win-win solution untuk semua pihak yang terlibat. Jika sebelumnya sudah membahas di bidang produksi gandum, sekarang beralih dalam bidang komputer. Negara manakah yang memiliki keunggulan absolut dalam bidang komputer? Memproduksi satu komputer memerlukan 125 jam kerja di Jepang, tapi hanya 100 jam kerja di Amerika Serikat. Sehingga Amerika mempunyai keunggulan absolut di kedua barang yang ada. Dua negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan ketika masing-masing negara mengkhususkan diri pada barang yang diproduksi dengan biaya terendah. Keunggulan absolut mengukur biaya produksi barang berdasarkan jumlah input yang dibutuhkan untuk membuatnya. Perlu diingat, input bisa berupa jam kerja, bahan baku, atau mesin. Namun, ada ukuran biaya lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang ini adalah keuntungan yang dikorbankan ketika memiliki satu alternatif dibanding yang lainnya. Dalam contoh yang kita bahas, biaya peluang untuk memproduksi satu komputer adalah jumlah gandum yang bisa dihasilkan jika jam kerja yang digunakan untuk membuat komputer tersebut dialokasikan untuk produksi gandum. Jadi intinya, keunggulan absolut tidak selalu menjadi penentu utama spesialisasi suatu negara. Malah, dengan memahami keunggulan absolut dan biaya peluang, kita dapat melihat bagaimana perdagangan internasional dapat saling menguntungkan meskipun satu negara memiliki keunggulan absolut dalam kedua barang. Selanjutnya, opportunity cost and comparative advantage. Comparative advantage atau keunggulan komparatif adalah kemampuan suatu produsen untuk memproduksi barang dengan biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan produsen yang lain. Pertanyaannya dalam video, negara mana yang memiliki keunggulan komparatif dalam komputer? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui biaya peluang untuk memproduksi komputer di masing-masing negara. Kembali ke contoh soal. Di
Di Amerika Serikat, biaya peluang untuk memproduksi satu komputer adalah 10 ton gandum. Hal ini dikarenakan untuk memproduksi satu komputer dibutuhkan 100 jam kerja, yang mana jam kerja tersebut bisa digunakan untuk menghasilkan 10 ton gandum. Di Jepang, biaya peluang untuk memproduksi satu komputer adalah 5 ton gandum. Meskipun Jepang membutuhkan lebih banyak waktu, yaitu 125 jam kerja untuk memproduksi satu komputer dibandingkan Amerika Serikat, biaya peluang mereka dalam hal gandum lebih rendah. Jadi, Jepang mempunyai keunggulan komparatif di bidang komputer. Sebuah negara tidak harus memiliki keunggulan absolut untuk memiliki keunggulan komparatif. Dilihat dari contoh, meskipun Amerika Serikat membutuhkan lebih sedikit jam kerja untuk memproduksi gandum dibandingkan Jepang, namun Jepang memiliki keunggulan komparatif dalam komputer karena biaya peluang mereka dalam hal gandum lebih rendah. Ini berarti Jepang bisa memproduksi komputer dengan mengorbankan lebih sedikit gandum dibandingkan Amerika Serikat. Dengan berdagang sesuai dengan keunggulan komparatif, kedua negara bisa mendapatkan keuntungan. Amerika Serikat dapat mengekspor gandum dan mengimpor komputer dari Jepang, begitupun sebaliknya. Comparative Advantage and Trade. Keuntungan dari perdagangan muncul dari keunggulan komparatif. Perbedaan biaya peluang. Di mana ketika setiap negara berspesialisasi pada produksi barang dengan keunggulan komparatifnya, maka total produksi global akan meningkat. Kue ekonomi dunia pun menjadi lebih besar dan semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan. Konsep ini tidak hanya berlaku antar negara, tapi juga berlaku antar individu atau produsen. Seperti seorang petani lebih ahli bercocok tanam, sementara peternak lebih ahli berternak. Dengan berdagang, hasil panen dan ternak, keduanya bisa menjadi lebih efisien dan sama-sama diuntungkan. Argentina dan Brazil masing-masing memiliki 10.000 jam kerja per bulan. Di Argentina, memproduksi 1 pon kopi membutuhkan waktu 2 jam, memproduksi 1 botol wine membutuhkan waktu 4 jam. Sedangkan di Brazil, memproduksi 1 pon kopi membutuhkan waktu 1 jam, memproduksi 1 botol wine membutuhkan waktu 5 jam. Pertanyaannya, negara manakah yang mempunyai keunggulan absolut dalam produksi kopi, dan negara manakah yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi wine? Jadi dapat dilihat jawabannya, Brazil mempunyai keunggulan absolut dalam kopi, karena memproduksi 1 pon kopi hanya membutuhkan 1 jam kerja di Brazil, tetapi 2 jam kerja di Argentina. Sedangkan Argentina memiliki keunggulan komparatif dalam anggur, dalam memproduksi wine. Sedangkan Argentina memiliki keunggulan komparatif dalam produksi wine. Biaya peluang Argentina dalam produksi wine adalah 2 pon kopi karena dibutuhkan 4 jam kerja untuk menghasilkan sebotol wine yang mana bisa menghasilkan 2 pon kopi. Biaya peluang Brazil dalam memproduksi wine adalah 5 pon kopi. Pada bab ini yaitu saling ketergantungan dan perdagangan memungkinkan setiap orang menikmati kuantitas dan variasi barang dan jasa yang lebih besar. Keunggulan komparatif berarti mampu memproduksi suatu barang dengan biaya peluang yang lebih rendah. Jadi ringkasan pada bab ini, saling ketergantungan dan perdagangan memungkinkan setiap orang menikmati kuantitas dan variasi barang dan jasa yang lebih besar. Keunggulan komparatif berarti mampu memproduksi suatu barang dengan biaya peluang yang lebih rendah. Keunggulan absolut berarti mampu memproduksi suatu barang dengan input yang lebih sedikit. Ketika masyarakat atau negara melakukan spesialisasi pada barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif, maka kue ekonomi akan tumbuh dan perdagangan dapat membuat semua orang menjadi lebih baik. Oke, thank you.